Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia hanya padamu, Yesus. Kini kami mau percaya hanya kepadamu, Tuhan. Hanya Kaulah harapan di hidupku, oh Yesus. Oh, haleluya. Oh, kami mau terus berharap padamu.
Kaulah Allah penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku mau terus percaya hanya kepadamu Yesus. Ini imanku Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri tema rahasia berbuah. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini sudah sering sekali kita dengarkan, mungkin juga beberapa di antara kita sudah hafal dengan ayat ini. Bicara tentang berbuah. Berbuah merupakan keharusan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan katakan kalau tidak berbuah akan dipotong. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua sudah berbuah? Tentu saja tidak ada orang percaya yang mau dipotong atau dipisahkan dari Tuhan Yesus. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai peristiwa. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kadangkala juga ada yang menegangkan. Demikian halnya dengan orang-orang yang kita temui. Mereka juga mengalami berbagai situasi, sehingga ada kalanya berkomunikasi secara tidak terduga. Contohnya, tiba-tiba marah untuk sesuatu yang sangat sepele. Setelah dicari tahu, ternyata sedang mengalami masalah. Nah, dalam semua situasi ini, bagaimana supaya buah itu bisa muncul dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita harus ingat tadi ayat firman Tuhan berkata bahwa berbuah itu merupakan satu keharusan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Injil Yohanes mengajarkan dengan sangat sederhana bagaimana orang percaya bisa menghasilkan buah. Ya, jadi meskipun kelihatannya tidak mudah, meskipun kelihatannya sulit, tetapi ternyata semuanya itu bisa mungkin kalau kita mengikuti langkah-langkah yang firman Tuhan tadi sudah katakan. Nah, rahasia berbuah yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Injil Yohanes adalah yang pertama, dikatakan oleh Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku. Jadi tinggal di dalam Yesus merupakan rahasia berbuah yang pertama. Setiap orang percaya harus memastikan apakah masih tinggal di dalam Yesus atau tidak. Ya, masing-masing kita mari cek kehidupan kita. Masihkah kita tinggal di dalam Yesus atau sudah mulai menjauh? Bagaimana caranya kita untuk cek kehidupan kita? Kita bisa mulai dengan apakah kita masih berdoa? Jam-jam doa kita apakah masih dilakukan secara teratur? Atau bagaimana dengan pembacaan firman Tuhan? Jadwal kita baca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, masihkah berjalan dengan baik? Masihkah lancar? Atau kita sudah mempunyai fokus ke hal-hal yang lain sehingga semuanya itu terlewatkan? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berbuah, firman Tuhan ajarkan kita supaya kita tinggal di dalam Yesus. Kalau kita masih tinggal dalam Yesus, berarti kita harus tekun mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan dengan persekutuan kita yang erat melalui doa-doa kita, baik secara pribadi maupun secara berjemaah dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu masih kita jalankan dengan baik, berarti kita masih tinggal di dalam Yesus, ya, masih melekat kepada Tuhan. Bagaimana jika sebaliknya? Ya, semua sudah tidak berjalan sesuai dengan harapan. Semua sudah tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka itulah saatnya untuk kita merenungkan kembali serta membuat keputusan untuk perubahan hidup kita supaya diperbaharui kembali jadwal-jadwal kita, langkah-langkah kita untuk
tinggal tetap di dalam Yesus ya. Tinggal dalam Yesus itu pasti berbuah. Tinggal dalam Yesus itu berarti melekat pada Tuhan. Tinggal dalam Yesus berarti kita itu secara rohani menyerap segala asupan rohani dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri ya. Seperti pohon anggur tadi diberi perumpamaan oleh Tuhan Yesus, pohon anggur itu harus terkoneksi semuanya. Jika salah satu ranting tidak terkoneksi atau putus dari pohon anggur tersebut, maka ranting atau carang tersebut pasti mati. Dan kalau mati sudah tidak ada gunanya lagi, harus dibuang. Nah, demikian halnya dengan kita sebagai ranting-rantingnya pohon anggur yang Tuhan berikan sebagai gambaran ya. Kita adalah ranting di mana kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, supaya kita berbuah maka kita harus mengambil asupan-asupan rohani dari Tuhan Yesus. Kita harus menyerap hal-hal yang rohani dari Tuhan Yesus. Nah, kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika kita baca firman, renungkan firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Maka kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Maka kekuatan dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu terus memperbaharui hati kita, pikiran kita, dan pola pikir kita setiap hari ya. Jadi tinggal di dalam Yesus itu berarti setiap gerakan, tindakan, rencana kita untuk setiap harinya, setiap waktunya harus selalu terhubung dengan Tuhan Yesus ya. Itu yang sering kita katakan hidup memuliakan nama Tuhan ya. Jadi rahasia berbuah yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus, melekat kepada Tuhan. Secara sederhana, buah yang terlihat dari kehidupan orang percaya itu terlihat jelas ya. Jadi kalau kita katakan saya ini sudah berbuah belum? Saya ini berbuah enggak sepanjang hidup saya? Atau hari ini saya berbuah apa tidak ya? Nah, itu bisa terlihat dengan jelas dan mudah baik oleh kita maupun oleh saudara-saudara yang ada di sekitaran kita, di sekeliling kita, atau mungkin anggota keluarga kita. Bagaimana caranya untuk bisa melihat itu dengan mudah? Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya saudara, jadi ini buah yang harusnya ada dalam diri kita. Kalau kita katakan saya tinggal di dalam Yesus, saya berbuah, maka inilah buah yang harusnya dihasilkan oleh setiap orang percaya. Yang pertama, memiliki kasih. Ya, kasih itu harus selalu nyata dalam hidup orang percaya. Karena Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Ya, kasih harus selalu terlihat, terasa, dan juga dilakukan di dalam setiap langkah kita. Yang kedua, sukacita. Sudahkah kita bersukacita? Apakah kita menjadi orang yang selalu tenggelam dalam kesedihan? Kalau itu terjadi berarti diubah pola pikirnya. Kita harus bersukacita, sebab itu adalah buah yang harus muncul dari kehidupan kita. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera ini lawan katanya mungkin galau ya. Mana yang lebih banyak yang kita praktekkan? Damai sejahtera atau galau ya? Semoga kita semuanya mengeluarkan buah damai sejahtera. Kalau kita mempunyai damai sejahtera, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh informasi-informasi yang mungkin tidak jelas ya. Jadi kita itu bisa tetap teguh dalam Tuhan karena apa? Ada damai sejahtera. Kita tidak mudah terpengaruh, terombang-ambing oleh berita yang mungkin tidak mendukung kita. Kemudian kesabaran. Bicara tentang kesabaran, pasti kita semua tahu ya. Kalau orang misalnya melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan amarah,
Nanti saudara yang lain berkata sabar, sabar. Nah, kesabaran. Kita harus menunjukkan buah kesabaran. Kemudian juga kemurahan. Kemurahan hati orang percaya harus selalu terlihat, menolong orang, ya, mendukung saudara-saudara yang lain baik dengan perkataan atau mungkin dengan materi atau dengan apa saja. Ada kemurahan di sana, itu adalah buah. Kemudian kebaikan. Orang Kristen dikenal sebagai orang yang baik, ya. Kalau dikatakan, Mbak Kristen ya, kenapa kok baik? Nah, berarti orang Kristen harus baik. Kebaikan itu harus muncul dari kehidupan setiap orang percaya. Berikutnya kesetiaan. Ya, setia itu berarti secara terus-menerus melakukan hal yang baik. Firman Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada komitmen masing-masing, setia terhadap keluarga. Ya, setia ini adalah salah satu buah roh. Orang percaya harus menjadi orang yang setia. Kemudian kelemah lembutan. Kelemah lembutan bisa kita lihat dan praktekkan setiap harinya. Tidak mudah marah, ya, tidak kaku, lemah lembut, bisa mengikuti alur dari kehidupan. Kemudian penguasaan diri, ya. Penguasaan diri juga salah satu bentuk yang mungkin ada kalanya tidak mudah kita lakukan. Tetapi meskipun itu tidak mudah, kita semua harus belajar menguasai diri. Menguasai diri dari apa? Dari amarah. Menguasai diri dari apa? Dari keinginan daging. Menguasai diri dari apa? Dari termasuk makanan juga ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kesehatannya terganggu di bagian tertentu, makanan yang dilarang jangan dimakan, ya, itu namanya penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah buah yang kita bisa lihat dari kehidupan kita pribadi dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan itu terlihat nyata. Orang lain bisa menilai dengan mudah, kita juga bisa cek diri kita dengan mudah, ya. Jadi supaya buah ini keluar tadi bagaimana caranya? Tinggal di dalam Yesus, maka buah-buah ini akan keluar dengan pertolongan Tuhan. Kemudian rahasia berbuah yang kedua. Yesus katakan, aku Yesus ya, aku di dalam kamu. Yang pertama kita dalam Yesus, yang kedua Yesus di dalam setiap orang percaya, ya. Kita tahu Allah itu kudus. Alkitab catat Allah itu kudus, Maha Kudus, ya. Bagaimana mungkin Allah yang kudus itu tinggal dalam diri manusia yang berdosa? Ya, karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, orang-orang yang telah berbuat dosa, ya. Jadi kita semuanya ini gak ada yang tidak berbuat dosa, benar gak Saudara? Tidak ada yang benar-benar suci, tidak ada. Sekarang kita sudah menjaga diri, besok mungkin muncul lagi, kita tidak harapkan. Tapi bisa terjadi Saudara ya. Karena apa? Kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Namun firman Tuhan katakan Yesus mau tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Di dalam Roma 3:24 tadi dikatakan oleh kasih karunia kita itu dibenarkan, ya, karena penebusan dalam Kristus. Nah, itu sebabnya Yesus bisa tinggal dalam kehidupan setiap kita. Hanya kasih karunia. Ya, jadi itu dari inisiatif Allah sendiri. Allah berkenan untuk tinggal dalam hidup orang percaya dan mengaruniakan Roh Kudus untuk menyertai setiap orang percaya, ya. Tadi saya katakan bahwa kita ini orang berdosa yang satu hari tidak tahu melakukan dosa berapa kali ya Saudara ya. Tetapi Tuhan itu memberikan kita kasih karunia, kesempatan
dan juga diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita, mengajari kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak hati-hati supaya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, ya. Berikutnya, bagaimana Yesus tinggal dalam orang percaya. Yang pertama yang kita bisa lihat di dalam Yohanes juga, bahwa Roh Kudus itu menyertai orang percaya, menyertai kita semuanya. Saya baca ya, Yohanes 14 ayat 16. Ini pesan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan seorang penolong yang lain. Untuk apa? Menyertai orang percaya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi, Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang menyertai kita semua. Menyertai saya, menyertai saudara, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sesuai firman, apa yang tidak sesuai firman. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam situasi apa? Dalam segala situasi, ya. Dalam keadaan kita mungkin bingung, Roh Kudus bisa tetap menyertai. Dalam keadaan kita panik dalam situasi tertentu, Roh Kudus tetap menyertai kita. Sehingga kita bisa minta ketenangan, kita bisa minta pertolongan, kita bisa minta pimpinan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus ingat ini dengan baik. Roh Kudus menyertai kita semuanya selama-lamanya. Kapan? Setiap hari, setiap waktu, ya. Jadi dengan cara ini kita bisa merasakan bahwa ada Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kita. Kemudian Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan orang percaya juga dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 17. Dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi Roh Kudus itu diam, tinggal dalam kehidupan kita. Ada dalam hidup kita, bukan hanya hadir menyertai, tapi diam, tinggal dalam kehidupan orang yang percaya. Dan Roh Kudus yang diam dalam hidup kita itu menyertai kita. Ya, menyertai kita. Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada dalam pribadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Itu yang menjadi bukti bahwa Yesus ada di dalam setiap kita, ya. Jadi kalau suatu waktu kita butuh pertolongan, ada Roh Kudus yang mampu berikan pertolongan pada kita, ya. Bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku perlu ini. Tuhan, aku minta tolong. Tuhan, pimpin aku, sertai aku, bantu aku. Kita akan lihat sungguh Yesus yang ada dalam kita itu akan menyatakan kuasanya, pertolongannya tepat pada waktunya. Sebab Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Tuhan itu benar-benar menyertai kita, ya, mengawasi kita, benar-benar siap sedia memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang disertai Tuhan, kita harus sadari itu bahwa kita harus tinggal dalam Yesus. Yesus harus tinggal dalam kita. Buah-buah itu juga keluar dari kita, dari diri kita. Kita menghasilkan buah yang lebat sebab Yesus sendiri yang memberkati, menyertai, memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi di awal saya katakan sudahkah kita berbuah, maka rahasia berbuah itu sederhana saja.
tinggallah di dalam Yesus, melekatlah kepada Yesus, Yesus yang adalah sumber kehidupan kita. Segala kebutuhan kita semuanya bersumber pada Yesus, dan seluruh hidup kita berpusat kepada Yesus, dan segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kita harus menyadari bahwa Yesus berkenan tinggal diam dalam hidup kita. Berarti kita juga harus sejalan dengan Tuhan. Setiap langkah kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Berikutnya, dengan melekat kepada Tuhan, maka orang percaya pasti berbuah. Melekat saja kepada Tuhan, pasti berbuah. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan perjalanan iman kita. Ya, sudah berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Ya, sudah berapa banyak pelayanan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Ya, maka kita harus pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang tinggal dalam Yesus, menghasilkan buah. Sebab kalau kita menghasilkan buah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya sampaikan kembali, tinggal dalam Yesus, melekat pada Tuhan, maka akan menghasilkan buah yang lebat yang memuliakan nama Tuhan. Ya, itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Tuhan berkenan tinggal dalam hidup kami. Biarlah hidup kami yang adalah kasih karunia ini kami mempercayakan kepada Tuhan, dan biar kami semua boleh menghasilkan buah yang lebat yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Berkat-Mu atas semua umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kami semuanya ditemukan sebagai orang yang berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami akan jalani hari ini dengan pimpinan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.